Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berbaring. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan poin-poin penting atau hasil diskusi kami sampai waktu ini. Langsung saja pada poin yang pertama, yakni uniqueness atau keunikan. Website berbaring adalah suatu website online course sesuai namanya, yaitu berbaring, belajar bersama daring. Website ini merupakan sebuah sistem untuk menghubungkan lecturer atau mentor atau pengajar dengan pengguna atau pelajar. Jika dibandingkan dengan online course lain seperti kulon2.undip.ac.id dan Decoding, berbaring sendiri memiliki keunikan, yaitu pengguna atau aktor dapat membuat sekaligus bergabung ke dalam course hanya dengan satu akun. Fitur ini kami sebut dengan multi-role. Yang pertama adalah as a mentor, dan yang kedua adalah as a student. Pada slide selanjutnya, kami akan menampilkan uniqueness yang telah kami buat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini kami hanya memerlukan satu akun untuk membuat online course atau enroll ke course lain. Untuk membuat online course, kita bisa masuk ke menu Be a Mentor sebagai mentor, dan untuk enroll ke course lain, kita bisa masuk ke My Learning sebagai student. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan user persona. Untuk yang pertama, di sini ada seorang yang bernama Bambang Sulawstono. Dia merupakan mahasiswa yang berusia 18 tahun yang berasal dari Jakarta Selatan. Saat ini ia merasa kesulitan untuk mencari materi pelengkap di luar materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian Bambang berpikir bahwa bila ada suatu layanan yang menyediakan course yang lengkap, akan sangat membantu dirinya yang lebih memahami dengan proses belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, di sini ada seorang yang bernama Dr. Yoga Eskom. Beliau merupakan seorang dosen yang berusia 49 tahun yang berasal dari Semarang, yang rutin membuat course konten di YouTube. Pak Yoga ingin agar penonton videonya bisa belajar secara terstruktur dibandingkan harus mencari-cari video lama yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah use case diagram. Terdapat dua aktor pada use case diagram. Yang pertama adalah mentor, yang kedua adalah user. Mentor di sini adalah sebagai primary actor, sedangkan pelajar adalah secondary actor. Use case dimulai dari primary actor, yaitu mentor melakukan login, kemudian membuat course, lalu mempublish course. Sedangkan pada sisi pelajar akan melakukan login, kemudian mendaftar course, lalu mengerjakan course. Terdapat sedikit perbedaan pada use case diagram dengan uniqueness yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Alasannya karena tugas use case diagram dibuat terlebih dahulu sebelum merancang uniqueness. Selanjutnya, kami akan menunjukkan user flow dari website berbaring. Berikut merupakan user flow dari website berbaring. Nah, sekarang kami akan mempraktekkan high fidelity dari website berbaring. Kami telah membuat desainnya di Figma dan akan kami present. Kami tidak membuat seluruh kemungkinan navigasi yang ada, tetapi tujuan utama dari website berbaring sudah tercapai di high fidelity ini. Pertama-tama, saat membuka website berbaring, akan tampil landing page dengan kondisi belum memiliki account. Untuk melakukan sign up, tekan tombol ini dan akan muncul halaman sign up. Bila user telah memiliki account, user bisa login dengan mengklik tombol ini. Tapi, untuk kasus kali ini, kami asumsikan bahwa user belum pernah mendaftar, sehingga harus sign up terlebih dahulu. Pertama, isi dulu nama, email, password, dan setelah itu centang di bawah password sebagai tanda bahwa user menyetujui syarat ketentuan dan polisi dari berbaring. Setelah berhasil sign up, user akan diarahkan kembali ke landing page. Ya, setelah melakukan sign up, user bisa menambahkan course baru
Ya, caranya adalah dengan mengklik Be a Mentor yang ada di atas ini, top navigation. Nah, di sini ada course-course yang sudah tersedia, padahal si user baru melakukan sign up. Nah, di sini asumsinya adalah ini hanyalah view-nya saja. Bagian ini adalah view-nya saja. Namun secara realnya, ketika user masih baru, seharusnya mereka tidak memiliki course yang sudah pernah dibuat. Nah, jadi di sini kita ingin membuat course lebih dahulu, kita klik New Course. Kemudian di sini ada form yang harus diisi. Dari nama, kategori, hingga deskripsi semuanya akan kita isi terlebih dahulu. Kemudian apakah course ini berbayar? Jika dia berbayar, maka price juga harus diisi. Tapi jika tidak berbayar, maka price-nya akan di-disable. Nah, dalam kasus ini kita akan membuat course dengan harga 0 alias free. Maka apakah berbayar? Tidak. Maka akan di-disable. Kemudian kita akan membuat juga cross profile picture di sini. Kita upload. Selesai. Namun ini hanya diklik ya. Tapi kenyataannya adalah nanti harus mengupload dari local files. Nah, kemudian untuk course content ada beberapa chapter. Ini akan kami skip aja. Intinya adalah di sini kami mensimulasikan bagaimana caranya menambahkan course baru. Nah, yang bagian course content kami skip, kemudian tinggal diklik publish. Nah, maka akan muncul di sini React Native for Beginner baru. Nah, kemudian setelah menambahkan berarti harusnya si user juga bisa mengedit course tersebut. Karena tidak mungkin setelah menambahkan tidak bisa diedit. Nah, maka dari itu misalkan saya ingin mengedit bagian ini, course yang backend web fundamentals. Nah, ini saya klik. Di sini sudah terisi semua ya. Nah, misalkan saya ingin mengedit chapter 1 ini. Jadi chapter 1 ini namanya mau saya ganti. Tinggal saya klik edit button ini yang tandanya pensil. Kemudian misal chapter name ya, saya mau ganti chapter name ini. Tinggal diklik. Ya, chapter name sudah terganti dan kemudian jangan lupa untuk di-save. Selesai. Kemudian save as draft. Nah, ini masih unpublished sehingga saya harus mencet save as draft. Ya, sudah selesai. Nah, lalu kemana yang React for Beginner tadi yang sudah dibuat? Nah, itu hanya simulasi. Kami tidak membuat kondisi untuk setiap kemungkinan yang terjadi. Itu hanya simulasinya saja bagaimana cara menambahkan course, dan yang kedua ini adalah bagaimana cara mengedit course. Nah, kemudian yang terakhir, tes terakhir adalah misalkan saya ingin mencari menggunakan search bar, yaitu Android Development. Saya ingin mencari dan kemudian mengenroll atau mendaftar ke course yang baru. Nah, caranya adalah di sini saya klik, kemudian di sini saya klik lagi. Ini asumsikan bahwa klik ini adalah diketik ya. Nah, di sini akan muncul dua. Di sini akan muncul dua course. Nah, misalkan saya ingin yang memilih yang Developing Android App with Kotlin. Nah, di sini akan muncul page untuk course. Di sini ada fasilitas yang akan didapat. Kemudian di sini ada chapternya yang menunjukkan mungkin ini roadmap-nya nanti akan belajar apa saja untuk developing Android app with Kotlin. Kemudian di sini ada description-nya juga. Kemudian di sini ada nama mentor dan posisinya yang sekarang sedang dijalani apa. Nah, untuk enroll-nya tinggal tekan enroll saja, enroll now, dan sudah masuk. Kita bisa mengakses course tersebut. Chapternya juga sudah berubah menjadi checkbox. Di sini kita bisa melihat progres kita nanti di mana. Di sini ada videonya, kemudian di sini ada filesnya yang mungkin menunjang untuk course-nya tersebut, dan ini sama, description, know your mentor juga sama. Untuk enroll now itu diasumsikan bahwa transaksi sudah dilakukan, atau ya transfer atau apapun lah itu sudah dilakukan dari user dan si mentor. Ya, itu sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.